Kalau sekarang ini kan kalau kita bicara masa sekarang ini kan era milenial ya, era milenial di mana sekarang tentu teknologi informasi berkembang sangat pesat sekali. Seperti halnya dengan gadget ya atau HP yang sering kita gunakan. Hal itu membuat terkadang ya, kita itu seolah-olah dekat tapi sebenarnya jauh, dan yang jauh justru menjadi dekat gitu ya, karena teknologi tadi mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, ini saya ke Ustadz Asad ya. Saya ingin menanyakan dan nanti bisa dijelaskan ini bagaimana tip memanfaatkan teknologi informasi yang baik ya untuk menjalin hubungan baik dalam bertetangga. Nanti sehingga nanti kebiasaan seperti tadi yang dekat jadi jauh, jauh jadi dekat itu bisa kita istilahnya bisa kita hindarkan tadi. Silakan Ustadz. Ya, jadi kita itu berinteraksi di media sosial itu sering kemudian ya itu tadi. Jadi ada orang-orang, jadi gini, mungkin kita ada orang-orang yang dia itu asosial di rumahnya, dalam pertetanggaannya, tetapi dia sangat menjadi sosialita di media sosial. Dia sapa semuanya seakan-akan akrab gitu, dan wah pertemanannya sangat luas gitu, sampai luar negeri bahkan luar dunia gitu. Itu barangkali kalau ada manusia di planet Mars dia juga akrab gitu kan gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa keluasannya itu yang menjadi tidak seakan-akan luas sekali. Tetapi dia dengan tetangga kanan kirinya nggak kenal, itu ada yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya bagaimanapun gitu ya, bagaimanapun harus diingatkan bahwa yang pertama kali kalau ada apa-apa ketika dia mendapatkan musibah itu adalah tetangga kanan kirinya gitu. Ya nggak usah tetangga kanan kiri dalam pengertian rumah tangga gitu. Banyak mahasiswa yang kos itu ya, dengan teman kos kamar di sebelahnya aja nggak kenal gitu. Ya pulang, dia berangkat pagi, pulang malam gitu, nggak pernah berinteraksi dengan teman-teman sangatku, sopo dan sebagainya, nggak pernah bertegur sapa. Nah itu juga persoalan. Karena apa? Karena ya dialah yang sesungguhnya setiap hari penuh. Maka ya sekali-kalilah gitu, saya selalu mengatakan bahwa sekali-kalilah walaupun kita itu berinteraksi baik di media sosial, tetapi kita tetap punya tetangga yang dekat di antara kita. Ya kalau misalnya tadi ya contohnya adalah mahasiswa kos itu ya sekali-kalilah kita itu pulang bawain apa dikasihkan tetangga sebelah kita, ini syukuran saya gitu, walaupun syukuran apa kalau ditanya ya syukuran umur saya tambah, ulang tahun bukan ulang bulan gitu. Ya pokoknya dicari sesuatu yang bisa berkomunikasi sehingga kita tetap punya interaksi yang baik dengan orang-orang di dekat kita gitu. Kenapa ya? Tetap karena mereka lah yang paling dekat dengan kita. Rasulullah sampai mengatakan siapa yang paling dekat pintunya dengan kita gitu. Nah, itu yang harus dibaiki paling baik gitu. Nah, jadi itu dulu bahwa jangan sampai hubungan kita di media sosial itu melupakan hubungan kedekatan secara sosial di dunia nyata ini. Walaupun media sosial atau dunia maya itu sebenarnya nyata juga, tetapi yang nyata sungguh-sungguh nyata jangan pernah dilupakan. Ya kita tetap berinteraksi gitu. Maka Rasulullah mengajarkan sholat yang paling baik, terutama ketika sholat fardu itu adalah sholat berjamaah. Itu adalah wujud interaksi kita. Kita bertemu kanan kiri kita ya dengan sholat jamaah itu. Nah sehingga mau tidak mau kalau menjadi muslim yang baik maka dia harus berinteraksi secara sosial lewat apa? Lewat sholat berjamaah itu. Ini ukuran yang sesungguhnya sudah sejak awal menjadi penting di dalam kehidupan seorang muslim. Ya, dia diajarkan berkehidupan sosial dengan baik, berinteraksi dengan baik melalui
sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ya bisa di rumah sih, tetapi tentu afdolnya di masjid. Orang yang menjalankan sholat berjamaah di masjid itu langkah kanannya, setiap langkah kanannya Allah memberikan pahala kepada dia, setiap langkah kiri yang dia tempuh akan mengurangi dosa pada dia. Dan ini sesungguhnya apa ya? Sesungguhnya itu adalah hakikat bagaimana Islam sejak awal melatih orang untuk berkehidupan sosial secara baik, gitu. Berinteraksi secara baik. Nah sekarang kalau kemudian bagaimana dengan media sosial? Nah interaksi di media sosial, kalau dalam istilah tadi ya, pertetanggaan kita secara dengan media sosial ya ada aturan-aturan yang dasar yang saya kira tetap harus kita ingat ya, seperti di dalam surat Al-Hujurat itu. Yang pertama adalah ya kita tidak memperbanyak zon, ya, mengurangi prasangka-prasangka buruk gitu ya. Jadi perspektif yang kita bangun adalah perspektif positif gitu. Bagaimana kemudian kita selalu melihat semua hal dengan perspektif positif, dengan praduga-praduga atau bukan dengan praduga-praduga yang buruk gitu. Nah, jadi kita berkomunikasi berdasarkan fakta yang kita temui tanpa kemudian kita mencoba untuk membangun praduga yang tidak baik gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah wala tajasus, dan janganlah mencari-cari keburukan. Jadi kadangkala orang itu selalu ada orang yang kemudian apapun postingannya itu selalu mencari keburukan orang lain gitu. Ya kalau dicari keburukan itu mesti ada orang itu. Ya. Gitu ya. Jadi ya tidak ada manusia yang sempurna ya gitu. Jadi apapun sebaik apapun itu ada gitu. Nah ini juga saya kemudian diajak ngobrol ke teman kita, gimana ya kita itu menghadapi orang-orang yang memang dibayari untuk menjadi buzzer itu selalu mencari-cari keburukan. Kalau kita nggak membalas itu ya gimana, nggak imbang dong gitu. Tokoh-tokoh kita yang baik, yang kita kita jadikan teladan, dihabisi di media sosial sedemikian rupa, seakan-akan kemudian wah banyak sekali buruknya. Padahal itu yang membabi siapa? Ya orang-orang yang dibayar gitu. Nah kenapa kita nggak bisa melakukan kayak gitu loh? Ya kita itu bukan orang yang sama dengan dia gitu. Orang yang melakukan itu dia akan mempermalukan diri sendiri. Ya. Bayangkan ketika nanti dia akan ditanya kepada bapak ada direkam di jejak digitalnya. Kilo mbien bapak mungkin ngomong kayak gini itu bagaimana malu? Ini yang merekam yang jejak digital yang ditampilkan kepada anak cucu lo ya. Betapa malunya suatu ketika menjadi kakek, kamu dulu kok selalu mengatakan seperti ini, apa kamu nggak malu gitu? Karena dia dibayar. Ini baru ketika ditampilkan, jejak digital ditampilkan kepada anak cucu. Bayangkan kalau jejak digital itu ditampilkan ketika hari pengadilan nanti, di hadapan Allah kita kemudian diadili. Coba bagaimana kita... Bukan hanya malu kita terhadap anak cucu, tapi ya kemudian kita akan betapa kita harus menanggung semua itu. Nah, maka kalaupun ada orang yang melakukan itu, ya situ silakan, kita bukan kita, harus kita ingatkan. Ya nah ada saudara kita yang melakukan begitu ya kita ingatkan, wala tajasus. Karena perbedaan itu yang kemudian yang dicari buruk-buruknya. Bahkan kadang menggunakan kata-kata yang kotor gitu ya. Maaf ya misalnya gitu ya. Ya karena kalau kami aktif di Muhammadiyah itu ada orang-orang yang mungkin baru jadi Muhammadiyah anyaran sehingga kemudian menyebut misalnya teman-teman yang menggunakan istilah aliran Islam Nusantara kemudian menggunakan kata aliran Nusantara disingkat anus kayak gitu tuh mendengar saja itu sudah kata-kata buruk itu. Padahal kan Allah mengingatkan kepada Rasulullah mengingatkan kita ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau kalau tidak bisa diam. Lah kok dia menggunakan istilah-istilah didengar saja nggak menyenangkan. Dibaca aja sudah seharusnya malu gitu. Hanya gara-gara dia benci. Itu jadi menurut saya mulailah kita ya itu dengan itu wala tajasus kemudian dan janganlah ghibah. Ya ini ghibah itu seperti disebut dalam surat Al-Hujurat itu
bagaikan makan bangkai saudara kita sendiri. Ya. Oh yo gelem awak dimangan batang mayatnya saudara kita Ya. sendiri. Apa mau kita itu makan mayatnya saudara kita sendiri? Nggak bisa. Ya kalau kita menjadi muslim gitu. Loh tapi orang lain melakukan itu. Lah kok kita ingin menjadi orang yang rendah begitu gitu. Oke. Ya, saya kira Ya, itu. jadi itu ya. Yang penting tipnya Ya. jangan berprasangka ya, Ya, kemudian ya. cari-cari Ya. kesalahan orang dan gibah gitu ya, Ya, walaupun di medsos.